video kali ini kita akan membahas harfu jar. Apa itu harfu jar? Yaitu kata depan yang berbentuk huruf yang menjadikan kata setelahnya berharokat kasroh. Jadi inilah harfu jar. Untuk yang pertama yaitu ada kata li. Oke. Jadi setelah kata li ini, kata setelahnya itu berakhiran harokat kasroh. Oke, contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama, apabila li bertemu dengan kata yang tidak menggunakan alif lam. Contohnya li dan komarun. Jika digabung, li dan komarun, maka menjadi likomarin. Setelah kata li berakhiran in. Ini jika tanpa alif lam kata tersebut. Likomarin. Kemudian jika li bertemu dengan kata dengan alif lam, contohnya li tambah al-komaru. Li dan al-komaru jika digabungkan menjadi lil komari. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika li bertemu dengan alif lam, maka alifnya hilang. Jadi langsung huruf lam. Dan setelah li kasroh. Selanjutnya harfu jar yang lain yaitu k dan b. Begitu juga dengan k dan b. Ini sama seperti li tadi. Setelah kata k dan b, maka kata tersebut berharokat kasroh. Di sini kita kasih contoh yang pertama seperti sebelumnya, yaitu k bertemu dengan kata yang tidak menggunakan alif lam. K dan kitabun. Jika digabung menjadi kakitabin. Setelah k, maka kata setelahnya berharokat kasroh atau kasrotain. Begitu juga dengan bi bertemu dengan, kita ambil contoh samrotun. Ketika bi digabung dengan samrotun, maka kalimatnya menjadi bisamrotin. Bisamrotin. Oke, normal seperti tulisan biasanya. Nah, apabila dengan alif lam, di sini ada yang sedikit berbeda. Contohnya apabila kaf bertemu dengan al-kitabu. K dan al-kitabu kalau digabung menjadi kal-kitabi. Dalam penulisannya, di sini huruf K menyambung langsung dengan huruf alif. Tidak hilang seperti li, tapi menyambung langsung dengan huruf alif. Begitu juga dengan bi. Contohnya dengan bi bertemu dengan al-qolamu menjadi bil kolami. K dan bi ketika bertemu dengan alif lam, maka alifnya langsung nyambung dari huruf K dan bi. Dalam penulisannya, maka apabila K dan B ketemu dengan alif lam, alifnya tetap ditulis. Tidak langsung ke huruf lam seperti yang ada di kiri. Kemudian untuk li, K, dan B, ada beberapa catatan yang biasanya menjadi perhatian. Apabila li, K, atau B bertemu dengan kata dengan atau kata alif lam syamsiyah, ini harus diperhatikan. Contohnya, apabila di sini kita ambil apabila li bertemu dengan asyamsu, kemudian k bertemu dengan ad-dalwu, dan b bertemu dengan as-samrotu. Oke.
Jika kita gabung li, ka, bi dengan alif lam syamsiyah ini, maka akan dibaca yang pertama li syamsi. Penulisannya seperti yang dijelaskan di awal, alifnya hilang. Namun di sini pembacaannya langsung ke shin. Jadi alif dan lam benar-benar tidak terbaca. Dan apa patokannya? Setelah li, yaitu kata dengan berharokat kasroh. Berharokat akhir kasroh. Li syamsi. Ada alif dan lam yang tidak terbaca. Kemudian juga ka dan adalu menjadi kadalwi. Setelah kadalwi, setelah ka, itu ada alif lam yang tidak terbaca. Terbacanya ka langsung dal. Bisa kita tahu dari mana? Dari harokat akhirnya, yaitu kasroh. Begitu juga dengan bi dan as-samrotu, jika dibaca menjadi bisamroti. Maka dari itu penulisannya bukan li langsung shin dengan tasydid, atau kaf langsung shin, langsung dal, atau ba langsung sa. Tetapi di situ ada alif lam. Selanjutnya yaitu huruf ila, fi, dan ala. Oke. Setelah huruf-huruf ini, kata setelahnya pasti berharokat kasroh. Oke, baik. Kita contohkan. Yang pertama, fi. Fi bertemu dengan kata rizqun. Saya akan contohkan dua jenis di sini. Yang pertama, rizqun tanpa alif lam, dan yang kedua, ar-rizqu. Oke, apabila tanpa alif lam cukup mudah karena tidak ada yang tersembunyi, maka dibaca fi rizqin. Namun apabila ada alif lam, apalagi huruf ro ini termasuk alif lam syamsiyah, maka dibacanya fir rizqi. Jadi ada alif lam yang tidak terbaca. Kemudian ila. Saya contohkan dengan kata made rosatun. Apabila tanpa alif lam, ini dibaca normal. Ila made rosatin. Yang penting tahu bahwa ini adalah kata ila. Begitu juga dengan fi. Namun apabila ada alif lam, maka dibacanya ilal made rosati. Bagaimana tahu itu adalah alif lam? Ya, seperti penjelasan sebelumnya bahwa setelah kata-kata ini, katanya akan berharokat akhir kasroh. Begitu juga dengan ala. Jika bertemu dengan kursiyun, menjadi ala kursiyin. Kemudian jika kata itu alif lam, akan menjadi alal kursi. Di sini kita lihat apabila alif lam qamariyah maka ada alif yang tersembunyi. Apabila alif lam syamsiyah ada alif dan lam yang tersembunyi atau tidak terbaca. Maka perlu diperhatikan.